Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan karena firman Tuhan membersihkan hidup kita. Kita butuh firman Tuhan karena firman Tuhan menerangi setiap langkah kita sehingga kita berjalan dalam terang, tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi terang Tuhan yang adalah kebenaran itu yang memerdekakan kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk berdoa dan kita akan renungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kemurahan, anugerah, dan kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami sungguh melihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan terlalu ajaib dalam hidup kami. Itulah dahsyatnya Yesus yang kami sembah. Itu sebabnya kami rindu untuk terus dibekali oleh firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Kami percaya firman Tuhan akan tetap tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sama-sama lihat dalam Kejadian pasal 13. Dalam renungan hari ini saya membagikan masih tentang Abraham. Kejadian pasal 13 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Jadi dalam perjalanan Abraham mengiring Tuhan, Abraham sudah keluar dari zona nyamannya, keluar dari negerinya, keluar dari tempat tinggal bersama-sama saudaranya, bersama-sama dengan orang tuanya. Maka Alkitab mencatat di ayat 2 sampai dengan ayat 4, adapun Abraham sangat kaya. Karena dampak dari ketaatan Abraham melihat berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupannya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk masuk ke negeri tempat di mana Tuhan menyuruh Abraham untuk ada di sana. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di tempat kemahnya, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat 4, perhatikan, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Saudara perhatikan, dulu ketika Abraham belum kaya-kaya amat, ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, maka Abraham memberikan korban di sana, datang kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, mendirikan mesbah. Ketika dalam perjalanan dengan Tuhan, Abraham akan katakan sangat kaya, menjadi kaya dan semakin kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Abraham tetap ke tempat yang sama, tempat di mana Allah berada. Di sana Abraham datang memanggil nama Tuhan. Di sana Abraham datang membangun mesbah. Apa yang kita pelajari di sini? Abraham tidak lupa dengan Tuhan. Abraham tidak sibuk dengan berkatnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang ketika sudah menerima berkat Tuhan lupa sama Tuhan. Iya kan? Aduh, gimana ya pendeta ya, lagi sibuk nantilah. Belum ada waktu, nanti masih ketemu orang ini nih, masih ketemu orang itu. Aduh, puji Tuhan pendeta, sekarang Tuhan tuh lagi memberkati saya. Nantilah ya, nanti saya datang lagi ke gereja ya pendeta ya. Nantilah ya, nanti saya ikut persekutuan lagi. Aduh, masih belum ada waktu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang sering terjadi. Tapi kita belajar dari Abraham, ketika Abraham diberkati Tuhan, Abraham gak sibuk dengan berkatnya. Karena Abraham tahu siapa yang memberkati saya. Karena Abraham tahu dari mana saya dulu berasal. Bukan cuma Abraham, kalau kita terus baca, Lot pun ponakannya yang ikut bersama-sama dengannya juga diberkati Tuhan. Jadi saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, kita kalau ikut Tuhan, taat, setia, Tuhan pelihara kok. Sama-sama yuk bilang sama saya, Tuhan pelihara hidup saya. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Kalau kita tahu Tuhan pelihara hidup kita, jangan sibuk dengan berkat-berkatnya. Ingat siapa yang pelihara kita. Datang sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada saat itu Abraham diuji juga. Dalam perjalanan hidupnya ketika Tuhan memberkati dia dengan keturunan Ishak,
Tuhan minta sama Ishak, tapi terbukti memang Abraham tuh bukan tipe orang yang hatinya terikat dengan pemberian Tuhan. Walaupun memang tidak mudah, walaupun memang tidak berat, akhirnya Abraham memberikan Ishak. Disitulah Tuhan tahu betapa Abraham mengasihi Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari Abraham. Jangan pernah lupakan Tuhan ketika Tuhan sudah angkat hidupmu. Jangan pernah lupakan Tuhan ketika Tuhan sudah pulihkan ekonomimu. Jangan pernah lupakan Tuhan ketika Tuhan sudah sembuhkan sakit penyakitmu. Jangan pernah lupakan Tuhan ketika engkau sudah diberkati dengan pekerjaan yang baru. Jangan pernah lupakan Tuhan. Mungkin saudara bilang, saya gak lupa Tuhan, pendeta, Tuhan selalu ada di hati saya. Oh, saya selalu sarangeo sama Tuhan, saya selalu mencintai Tuhan, pendeta. Tapi kan pendeta kan gak tahu isi hati saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan terlihat dari gaya hidupnya. Iya kan? Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan terlihat dari sikapnya kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengajak setiap kita, ayo sama-sama yuk. Terlalu mudah Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikan keadaan kita. Tapi dalam pembentukan, dalam proses, dalam pendidikan, Tuhan mau melatih setiap kita untuk tetap setia ketika kita diangkat. Untuk tetap setia ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita belajar dari Abraham. Abraham ketika diberkati tidak lupa Tuhan. Abraham ketika diberkati dalam perjalanannya, dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap kembali kepada Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saya berdoa sehingga setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini saya layani melalui program Bible and Coffee, tetap menjadi pribadi-pribadi yang tidak sibuk dengan berkatnya Tuhan. Sibuklah dengan pribadi Tuhan. Carilah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Stop sibuk dengan berkat Tuhan. Mulailah cari Tuhan. Mulailah bersyukur sama Tuhan. Mulailah beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat, anugerah, kemurahan, dan kasih setia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Akhirnya kami ingat bahwa yang terpenting dalam hidup kami adalah pribadi-Mu Tuhan. Segala sesuatu bisa diambil dalam hidup kami. Selama kami masih punya Tuhan Yesus, itu cukup bagi kami. Selama kami memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, itu cukup bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, hamba berdoa biarlah melalui benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar, kami belajar melalui kehidupan Abraham. Tuhan memberkati Abraham. Abraham tidak lupakan Tuhan. Biarlah itu juga ada di hati kami ya Tuhan. Ketika Engkau angkat hidup kami, ketika Engkau promosikan hidup kami, ketika Engkau memberkati kami, ketika Engkau angkat derajat kami, kami tidak boleh lupa dengan Tuhan. Kami harus selalu ingat, kami harus selalu mencari Tuhan, kami harus selalu setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Tuhan juga berdoa buat mereka yang susah, mereka yang berbeban berat, mereka yang butuh pertolongan. Hari ini aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.